iya, kemarin kan Buddha menghubungi saya lewat WA. Mungkin ada yang ingin diceritakan Buddha terkait pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka di SDN Balu. Ada permasalahankah yang ingin di-sharingkan atau ada program baru yang ingin dilaksanakan? Monggo diceritakan, mungkin nanti kita bisa sama-sama untuk mencari solusinya. Monggo Buddha. Ada beberapa yang perlu saya sharingkan itu untuk SDN Balu. Kemarin kan permasalahannya itu mengambil tentang implementasi ini P5. Ya. Terus kita untuk semester ini mengambil tema bangunlah Jiwa ragamnya. Untuk tema raga kita mengambil proyek tentang proyek hortikultur, yaitu bertanam sayur secara vertikal. Dalam pelaksanaannya itu alhamdulillah sudah berjalan lancar, meskipun ada beberapa yang perlu benahi. Di antaranya setelah itu kita menanam beberapa jenis sayuran, di antaranya bayam, sawi, kemudian bayam merah, terus sawi pokcai itu. Oh iya. Terus ada juga ini kangkung. Nah, ternyata dari beberapa jenis sayuran tadi ada satu jenis tanaman yang tidak bisa tumbuh subur. Nah, itu diantaranya adalah tentang sawi. Jadi jenis sawi tidak bisa tumbuh dengan subur, tetapi yang lainnya itu bisa tumbuh subur. Nah, setelah kita amati, kita cek, ternyata memang bibitnya itu kita sudah agak lama memang sudah kedaluarsa, sehingga dalam pertumbuhannya pun juga kurang sehat ya. Demikian juga karena itu kita menggunakan sistem saluran irigasi yang otomatis, artinya begitu kita buka, terus air tadi akan menetes di setiap polybag. Bukan polybag tapi pakai itu loh, bekas botol itu loh. Iya, kita potong, kita susun secara vertikal. Dari situ ternyata ada beberapa keran yang kurang berjalan lancar, sehingga airnya pun juga berkurang. Tidak menetes. Itu yang menyebabkan tanaman sawinya itu tidak bisa tumbuh subur. Selain itu, bagian yang tidak subur tadi ternyata bagian yang kurang cahaya. Ada juga sawi yang subur di bagian yang sebelah barat pojok selatan itu tumbuh subur, karena memang di sana cahaya mataharinya subur. Tapi yang kurang itu memang terlindung di antara rumahnya, di antara rumah dan bangunan sekolah ya. Cahaya mataharinya sudah kurang. Terus dari situ akhirnya kita membuat refleksi bersama anak-anak. Kita tanyakan mengapa kok tidak tumbuh subur, mengapa yang ini tumbuh subur. Akhirnya kita cari solusi bahwa daerah yang kurang subur tadi berarti kurang cahaya. Maka untuk itu dicari tanaman yang kurang begitu membutuhkan banyak cahaya. Contohnya bayam, kemarin sudah kita ubah menjadi bayam dan alhamdulillah sudah tumbuh subur dengan baik juga. Selain itu juga ini pemupukan, kita pakai pupuk kandang sementara, dan juga ada arahan dari Bapak Fasil kemarin menggunakan ini pupuk yang dari limbah bekas air khususan. Oh iya, air leri ya. Itu kita campur dengan gula dan namanya apa itu MC kita campur, kita gunakan sebagai pupuk tambahan. Jadi kita tidak menggunakan pupuk seperti kimia. Kita pakai. Kita cuma menggunakan pupuk kandang dan tambahan itu dari pupuk sehingga sekarang ini proyeknya ini masih terus kita lanjutkan, kan sudah panen, sudah digunakan oleh kelas 1 untuk proyek cooking, jadi untuk masak itu cooking ya, kelas ya. Untuk kelas 1 dan kedua kan proyek untuk tanah rakyatnya itu pakai membuat wisata sehingga membuat makanan sehat. Tetapi untuk kelas 4-5 kan menggunakan itu proyek dilanjutkan dulu ke kelas
kelas 5-6 yang menanam, kelas 1-2 yang memanen, dan sekaligus membuat proyeknya membuat makanan Ya, sehat. tapi untuk semua kelas ya, makanan Iya, sehatnya. makanan sehat untuk semua kelas. Ya. Oke. Yang kita buat modulnya itu berada di kelas 1 dan Kelas 1, 2. meskipun proyeknya meskipun pelaksanaannya ya semua kelas. Oke. Oke. Jadi untuk kendala vertikulturnya hanya pada tanaman yang memerlukan cahaya dan tidak ya. Apa sudah dicari alternatif tanaman lain pengganti dari sawi, mungkin dengan seledri atau mungkin dengan bawang apa itu? Bawang pre itu kan juga sudah dicoba untuk ke sana sudah? Kalau seledri itu pikir kita kan gini, pikir kita seledri itu kan asalnya dari Gunungan. Jadi kalau nanti ditaruh di daerah panas seperti daerah Bandung itu kayaknya kok kurang cocok. Akhirnya kita pakai ini yang bawang pre. Oh iya, bawang pre. Seledri itu walaupun di gunung kan tadi apa lokasinya di antara ya, di antara dua bangunan gitu. Mungkin cocok coba dicoba satu polybag, satu apa itu namanya, satu media ya, satu media. Nanti kalau memang dapat apa namanya cocok kan bisa dikembangkan. Sedangkan untuk bawang pre yang alhamdulillah ada beberapa yang bisa tumbuh subur, meskipun ada beberapa yang untuk akarnya. Karena mungkin terlalu banyak pengairan juga atau karena musim hujan ya, musim hujan jadi simpulkan yang cocok itu bayam, kangkung, gimana kangkung cocok. Bayam dengan dua jenis bayam itu bayam merah dan bayam. Kita membuat proyek itu tidak hanya sekali waktu ada tema itu, tapi kita berkelanjutan terus. Oh iya, terus karena memang dalam siklus 1 semester ya, digunakan siklus dalam 1 semester. Kemarin waktu orang tua hadir untuk mengambil rapor, ya ada beberapa orang tua yang ikut manen. Oh. Kepingin juga ya, akhirnya jadi inspirasi tanaman vertikultur itu. Bahwa tidak harus butuh lahan yang luas, tapi lahan sempit pun bisa digunakan untuk menanam. Itu yang kita harapkan karena agar timbul jiwa kreatifnya, mandirinya juga ya, mandirinya juga. Iya. Terus untuk yang itu bangun jiwa dan raganya tadi, yang jiwanya makanan sehat itu tadi untuk kelas 1, 2. Yang untuk kelas tingginya untuk raga jiwanya apa itu? Jiwanya kita samakan dari kelas 1, 2 dan 4, 5. Untuk bangunan jiwanya kita menggunakan proyek ini, pembuatan poster, puisi, kemudian deklamasi itu tentang anti bullying atau anti perundungan. Nah, dalam kegiatan itu kita juga sudah mendatangkan narasumber dari ini Polsek? bukan polsek, Koramil. Kita kerjasama dengan Koramil sehingga ada beberapa bapak Koramil kemarin datang ke sekolah kita untuk memberitahu anak bahwa kalau bullying itu akibatnya begini loh. Selain itu dulu ya karena kurang yang disampaikan itu hanya sebentar, berarti kan kurang. Iya. Cuma menyampaikan tentang itu bagaimana pergaulan yang baik itu bagaimana persahabatan yang baik itu bagaimana, dan akhirnya waktu pentas seni kemarin kita namakan dengan pakar kreasi, pagelaran karya kreasi seni dan inovasi. Itu yang kita tulis kemarin. Anak-anak sampai akhirnya terakhir sampai membuat janji anti bullying yang orang tua tampaknya suka sekali, dan karena itu kan saat ini tentang bullying itu kan baru marak permasalahan bullying. Sehingga diharapkan dari tema tentang anti bullying itu anak-anak bisa mempunyai pergaulan yang baik, mempunyai persahabatan yang baik bersama teman-teman. Iya, di iklim yang sehat ya. Oke, karena kalau apa namanya sosialisasi dari lintas sektoral itu kan waktunya sangat pendek ya, sangat pendek atau terbatas. Nah, ini bisa dikawal lebih lanjut oleh teman-teman guru yang ada di sana, Bunda. Jadi nanti secara teoritis sudah dapat disampaikan, nanti secara implementatifnya dapat dikawal oleh teman-teman. Yang penting kita itu apa ya? Kalau menumbuhkan karakter itu kebiasaan yang terus-menerus itu yang akan berhasil ya, akan berhasil.
Mungkin masih ada permasalahan tadi juga selain terkait dengan karena yang memang urgent kemarin kita kan angkatnya di P5 ya, P5-nya baik di modul ajarnya, tetapi insya Allah dalam satu siklus sudah terpecahkan untuk modul ajar P5-nya ya. Apakah nanti di siklus berikutnya untuk perakar permasalahan yang diangkat Baluk masih sama dengan P5 atau ada hal yang urgent lagi selain P5 yang ingin dipecahkan di dalam satu siklus ke depan? Dalam 1 tahun itu kan ada dua siklus, ada 2 siklus. nanti Januari sampai Juni. Insya Allah yang siklus 1 pembuatan ajar P5, insya Allah teman-teman kayaknya sudah paham ya, bisa sudah tahu tahapan cara membuatnya, kemudian pelaksanaannya bagaimana ya sudah betul-betul paham. Ya nanti meskipun ganti tema, dan insya Allah nanti diharapkan juga bisa membuat tahap-tahap. Untuk yang kelas untuk tema semester ini nanti kita ambil tentang tema kearifan lokal. Jadi tema kearifan lokal itu kita ambil tentang pembuatan batik. Mengapa batik? Itu karena di Bandung itu ada industri batik yang namanya batik serut. Nah, tapi batik serut itu kan berada di dukuh yang lain, bukan di wilayahnya SD Balu. Nah, rencana kita akan mengangkat ini ciri khasnya SD Balu itu ada 2 pohon kamboja yang besar dan sudah umurnya sudah puluhan tahun. Lebih tua dari kita ya. Iya. Nah itu terutama kaitannya itu sehingga batiknya nanti ya batik tentang Kamboja. kayaknya kita sudah 2 minggu ini ya sudah 2 pertemuan ini sudah dikenalkan tentang apa itu batik, jenis-jenis batik apa, terus nanti minggu depan sudah mulai dikenalkan tentang cara-cara atau alat-alat bahannya, peralatannya. Itu insya Allah untuk minggu depan. Kalau untuk modul P5 insya Allah kita sudah bisa. Jadi nanti untuk seterusnya untuk tema untuk apa ini siklus kedua mungkin kita ambil yang lain nanti. Iya. Itu nanti kan bisa pada pembelajaran, diferensiasi, pada apa ya, banyak sekali ya yang mungkin tentang KOSP, mungkin tentang modul ajar, terus apa itu pembelajaran diferensiasi, itu metode pembelajaran di PMO itu nanti yang kita pilih sesuai permasalahan yang ada di sekolah. Ya, solusinya itu dibutuhkan dalam waktu 6 bulan. Jadi tidak di PMO tidak bisa kalau hanya dalam 1 bulan selesai. Apabila dalam satu topik satu bulan selesai, harus ada topik 2 yang dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Jadi kita nanti mengacu pada pedoman PMO yang pertama. Permasalahannya apa saja. Jadi sebelum nanti pelaksanaan PMO kita sudah mempunyai mempunyai gambaran bahwa permasalahan lembaga saya yang ingin saya selesaikan dalam siklus 2 ini nanti biar berhasil dari tahap ke tahap ini seperti itu. Jadi prosesnya nanti sama dengan siklus 1 pada waktu kita PMO dulu itu, bahwa ternyata teman-teman dalam 1 semester itu sudah mampu untuk menyusun modul ajar. Nah, itu nanti di siklus kedua juga demikian. Nanti hasil yang kalian harapkan itu apa dari permasalahan yang ingin diangkat itu, sehingga dalam waktu 6 bulan itu teman-teman benar-benar mampu menguasai itu. Terus nanti kita rundingkan dengan kayaknya itu tentang pembelajaran diferensiasi. Itu kayaknya masih, meskipun saya lihat pembelajaran itu juga sudah beda dengan yang K13 itu sudah bervariasi, tapi ya itu kan kesannya itu dipaksakan untuk berbeda. Tapi belum menghayati rohnya gitu ya, menghayati rohnya gitu. Mungkin nanti kita ambil yang itu. Karena nanti diferensiasinya teman-teman harus terlihat gitu loh ya. Apakah diferensiasi terhadap prosesnya, diferensiasi terhadap produknya, atau terhadap materinya gitu. Nanti harus terlihat. Di samping itu titik awal perkembangan peserta didik itu, perbedaan itu teman-teman sudah
dapat menganalisisnya, mengassessmentnya gitu loh. Jadi nanti sesuai ada berapa anak yang mungkin berbeda dari segi belajarnya, dari penguasaan materinya, kan lebih mudah karena lebih sedikit ya, lebih sedikit. Jadi tidak belum tentu yang lebih sedikit itu lebih mudah. Kemarin yang siswanya 3 itu gaya belajarnya tiga-tiganya berbeda. Iya, tiga-tiganya berbeda-beda. Ada yang sukanya gambar saja, ada yang harus menguasai tiga-tiganya berdiferensiasi benar-benar ya. Cara menangani siswa tadi dengan tema yang sama, metode yang berbeda bisa menuju ke tema yang sama. Ya, betul. Apa ya, kemampuan anak secara intelijensia juga beda, jadi nanti bisa berbeda pada materinya. Nah, itu namanya diferensiasi ya. Itu kedalaman materinya. Mungkin anak yang satunya contohnya kelas awal dia bisa sudah sampai 100, tapi si B mungkin hanya sampai 50. Mungkin si C hanya bisa menjumlah tapi tidak bisa mengurang. Nah, itu kan harus berbeda juga ya. Itu monggo nanti sama teman-teman disepakati apa yang ingin diangkat. Jadi ketika kita PMO di bulan depan, bulan Februari, ini nanti sudah bisa kita diskusikan di dalam forum ya. Mungkin masih ada yang ingin diceritakan Bunda, mungkin selain dari pelaksanaan P5-nya, pembelajarannya, mungkin lingkungan belajar yang kondusif untuk anak, karena salah satu sumber belajar atau resources di kurikulum Merdeka adalah kan lingkungan belajar yang baik ya. Insya Allah untuk lingkungan belajar ini sedikit-sedikit sudah kita lalui. Contohnya pembenahan ruang kelas itu sekarang sudah ada muralnya, kemudian bangkunya anak-anak itu juga sekarang sudah dicat biar menarik, sehingga anak-anak itu berasa nyaman di kelas. Terus kemarin kita juga sudah membahas menindaklanjuti tentang disiplin positif. Kita kemarin sudah membahas keyakinan sekolah, bukan hanya kesepakatan tapi sudah yakin ya, sudah lebih ke atas ya. Jadi ada banyak yang kita buat, yang penting intinya tentang disiplin, tentang perangkat pembelajaran, tentang proses pembelajaran yang bagaimana, kemudian tentang ada 5 kalau nggak salah itu. Jadi kalau lihat dari teorinya, mereka disuruh membuat keyakinan sekolah yang sifatnya semi abstrak gitu, nggak katakan ini tidak boleh, itu harus ini, nggak seperti bahasanya beda, yang positif, bahasa yang positif, iya. Tapi bisa menumbuhkan motivasi kita untuk berbuat, yakin bahwa itu baik dan bisa dilaksanakan. Ini sudah kita buat dan kita tinggal nanti kita pasang di beberapa titik, sehingga bisa menjadi motivasi bagi anak-anak juga dulu. Jadi sasaran kita karena keyakinan sekolah ya semua warga sekolah, iya, guru dan siswa, iya, warga sekolah. Tapi keyakinan kelas itu sudah dibuat oleh para wali kelas masing-masing, kesepakatan kelas ya, di atasnya itu. Oke Bunda, terima kasih bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam mengawal pendidikan, utamanya di SDN Balu selaku sekolah penggerak, dapat menjadi ikon dan dapat menjadi penggerak untuk sekolah-sekolah yang lain nantinya. Terima kasih, terus semangat ya, terus semangat, selalu sehat. Iya, semangat, pokoknya kita selalu semangat gitu ya. Itu kalau kita semangat, insya Allah lah nanti ada jalan. Yang penting kita tidak putus asa ketika kita menemui problematika gitu. Oke, terima kasih Bunda bincang-bincang kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.